Ibu bapak saudara-saudari, dalam Minggu Paskah pagi hari ini kita akan beribadah dan saya akan menyampaikan khotbah bagi kita bersama. Ya iroro ketutumi, awa gira irami foto dan rekelabolangi sebelum murba gira irani hafifupa ke Kristus Yesus mengandri hitam. Kami bersyukuri Tuhan bahwa dalam persekutuan kami bersama orang percaya di muka bumi, kami isi rumah, orang tua, saudara-saudari, anak-anak dapat kembali bersekutu untuk memperingati kebangkitan anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Untuk itu Bapa, meskipun hingga pada saat ini kami masih melakukan ibadah di rumah kami masing-masing, kami yakin percaya Engkau hadir juga bersama kami di rumah ini, di ruangan ini, di tempat ini. Sertai kami Tuhan, baik kami sisi rumah maupun orang tua saudara kami, dimanapun mereka berada pada saat ini, Engkau menyertai mereka juga. Di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa, amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah Paskah bagi kita menurut perikop yang berengkapi terambil dari Matius pasal 28 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Matius pasal 28 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Kita akan baca sepergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil, ibu bapak saudara akan baca ayat yang genap. Matius 28 ayat pertama hingga ayat ke-10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka mendengar dan tidak lupa untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi dan dikuduskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah salam kami, Salam, Eben Hazer. Sampai di sini Tuhan Allah telah menolong. Dengan tema kuasa kebangkitan Yesus, saya akan menyampaikan khotbah Paskah yang disampaikan oleh BPHMS BNKP. Hanya karena anugerah dan cinta kasih Tuhan, kita bisa hidup sampai sekarang ini. Kita bisa bernafas, mengerjakan segala pekerjaan kita di rumah masing-masing. Walaupun sekarang kita masih dihantui wabah virus corona yang memberikan ketakutan dan kecemasan, kekhawatiran dan banyak
yang menderita karenanya, bahkan menghadapi ketakutan untuk meneruskan hidup. Terlebih ada penerapan social distancing, pembatasan sosial atau jaga jarak oleh pemerintah dan diperpanjang hingga akhir Mei 2020 ini. Apakah kita resah akan kebutuhan apabila tetap diam di rumah? Kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang setiap hari kita perlukan harus dibatasi. Sebagai umat Tuhan, Yesus, bagaimana kita menyikapinya? Tidak dipungkiri bahwa saat ini psikis dan fisik kita terguncang, dan ada kalanya kita bertanya, apakah Tuhan menolong umatnya? Tuhan Yesus berkata bahwa Ia akan selalu menyertai dan tidak meninggalkan umatnya. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-18a, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai tim piatu, Aku datang kembali kepadamu. Firman Tuhan pada hari ini dalam memperingati kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kuburan Tuhan Yesus untuk merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus. Lalu apakah yang terjadi? Mereka sangat ketakutan. Di ayat 5-6, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Maria Magdalena dan Maria yang lainnya ketakutan karena mereka melihat pintu kubur Yesus telah terbuka, dan ketika masuk mereka tidak melihat Yesus. Mereka tidak mengingat apa yang sudah dikatakan oleh Yesus sebelum mati, bahwa ia tidak mati selamanya, tetapi pada hari ketiga ia bangkit. Pengutusan untuk memberitahukan bahwa Yesus telah bangkit. Ayat 7-8, malaikat berkata, segeralah pergi dan kabarkanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Mereka bergegas meninggalkan kubur itu. Ketika mereka sedang dalam perjalanan menuju Galilea, tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Tuhan Yesus berkata, Salam bagimu. Dan ia mendekatinya dan memeluk kakinya dan menyembahnya. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Kebangkitan Yesus membuktikan kuasa dan otoritas Allah serta kasih-Nya kepada manusia. Dan Dia berjanji akan datang kembali, menyediakan pengharapan dan kekuatan bagi murid-muridnya. Hilang ketakutan digantikan oleh sukacita. Merupakan suatu anugerah yang besar bagi setiap orang yang percaya kepadanya, karena Yesus telah menjanjikan kehidupan yang kekal bagi mereka yang mengasihi Dia. Kebangkitan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya dan kepada setiap orang yang mengasihinya bahwa Ia selalu bersama umatnya, memberi kekuatan, pembaharuan, dan penghiburan dari segala kecemasan, ketakutan, terlebih saat ini dalam menghadapi virus corona yang sudah menyebar ke seluruh dunia. Dia menghampiri kita dalam penderitaan. Marilah kita tetap percaya pada pertolongan Tuhan, pada pemeliharaannya. Kebangkitan Yesus memberikan pengharapan dan semangat baru bagi setiap orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Kristus. Kebangkitan Yesus menolong kita untuk melakukan pelayanan dan memampukan kita menolak segala hal yang menghalangi pemberitaan berita keselamatan. Kebangkitan Yesus membawa pelepasan bagi orang-orang yang telah diikat oleh kuasa kegelapan, orang sesat dan tak berpengharapan. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi semua orang. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, bila firman yang boleh tersampaikan, Kau mengurapi setiap hamba-Mu, dan Engkau mengurapi juga setiap ciptaan-Mu, terutama ia yang sedang beribadah bersekutu pada saat ini. Kiranya benih yang telah Engkau tabur menjadi kekuatan bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
Sertai kami Bapa, terlebih bagi saudara-saudari kami, mereka yang Engkau tugaskan sebagai hamba-Mu, pelayan-Mu, bekerja di masa-masa saat ini, yang berada di garis terdepan, dokter, para medis, perawat, aparat pemerintahan, pertahanan keamanan, yang bekerja di pabrik-pabrik, yang bekerja untuk memastikan distribusi dan persebaran kebutuhan-kebutuhan, baik para petani yang ada juga di kampung-kampung, mereka para supir yang membawa perlengkapan dan kebutuhan, yang bekerja di pasar juga Tuhan. Mampukan kami saling memahami bahwa di tiap tempat dan waktu adalah menjadi ruang tempat Engkau bekerja dan melahirkan berkat bagi kami. Berikan kami juga pemahaman Tuhan, sehingga kami mampu melihat apakah yang nak Kau berikan bagi kami di saat pada saat ini. Mungkin kami sedang dalam ketakutan, kecemasan, dalam kebutuhan kami, dalam segala yang kami perlukan. Kami yakin percaya Engkau tetap melawat kami, Engkau tetap menjumpai kami, mencukupkan segalanya, memberikan kami kesabaran, memberikan kami hikmat bijaksana, memberikan kami pengetahuan, sehingga kami mampu melihat apa yang terbaik selagi kami masih hidup. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa. Amin. Ibu bapa, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian yang ada di rumah, selamat Paskah. Tuhan memberkati. Yesus bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan.